Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan mempelajari PPKN subtema 2 dan 3. Sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, teman-teman persiapkan buku tema 1G, kemudian alat tulis dan minumnya, dan teman-teman juga menyimak penjelasan dari Bu Guru ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu teman-teman mampu mengetahui aturan merawat hewan peliharaan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu menceritakan tentang cara merawat hewan peliharaan dan tumbuhan. Islamic value-nya yaitu, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat An-Nur ayat 45. Nah, dari sepenggal ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan semua jenis hewan dari air ya teman-teman. Ada yang berjalan menggunakan perut, itu contohnya ular. Kemudian ada yang berjalan menggunakan 2 kaki, contohnya ada ayam, bebek, dan lain-lain. Kemudian juga ada yang berjalan dengan 4 kaki. Contohnya ada yang tahu? Ya betul, yaitu anjing, kemudian rusa, kijang, dan lain-lain. Ya, sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar di bawah ini ya. Di sini gambar pertama itu ada gambar ayam dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua di sini ada gambar tumbuhan atau tanaman. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih bagaimana caranya merawat hewan dan tanaman di atas? Yuk kita bahas bareng-bareng dengan Bu Guru. Cara merawat hewan peliharaan, ada yang tahu nggak nih? Ya betul, yang pertama itu dengan memberi makan dan minum secara teratur. Kemudian yang kedua juga membuatkan kandang untuk hewan peliharaan. Dan yang terakhir itu ada menjaga kebersihan kandang agar hewan peliharaan kita itu tidak terkena penyakit. Sekarang bagaimana sih caranya merawat tanaman? Teman-teman ada yang tahu? Ya, betul banget. Yang pertama itu pasti teman-teman pernah dong menyiram tanaman. Kemudian juga kita juga harus memberi pupuk tanamannya. Dan yang ketiga, yaitu kita menanam pohon kembali di kebun agar pohon tersebut menjadi lebih besar. Ya, sekarang teman-teman buka buku tema 1G halaman 46. Sekarang Bu Guru akan membacakan sebuah cerita, teman-teman menyimak ya.
Lala memiliki hewan peliharaan. Kelinci adalah hewan peliharaan Lala. Kelinci Lala sangat lucu. Lala sangat sayang pada kelincinya. Ayah memberi aturan pada Lala. Bila ingin memelihara hewan, Lala tidak boleh malas untuk merawatnya. Ayah juga beritahu Lala agar merawat hewan peliharaan dengan baik. Berikut cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, membuat kandang. Yang ketiga, menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan. Yuk jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Siapakah yang memelihara hewan? Jawabannya adalah Lala. Kemudian nomor 2. Apa hewan peliharaan Lala? Ya teman-teman, ada yang tahu jawabannya apa? Ya betul, kelinci. Yang nomor 3. Apa aturan yang diberikan ayah pada Lala? Yaitu Lala tidak boleh malas untuk merawat hewan peliharaannya. Nomor 4. Bagaimana cara merawat hewan? Yuk teman-teman, ada yang tahu jawabannya apa? Ya, betul sekali. Yang pertama itu kita memberi makan dan minum secara teratur. Kedua, membuat kandang. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan. Sekarang teman-teman buka halaman 56. Di sini Bu Guru akan membacakan sebuah teks. Teman-teman menyimak ya. Hewan di kebun binatang dipelihara agar tetap lestari. Hewan-hewan itu harus disayangi. Kamu dapat menyayangi hewan di sana dengan mematuhi aturan di kebun binatang. Aturan di kebun binatang adalah yang pertama, tidak mengganggu hewan. Yang kedua, tidak mendekati hewan berbahaya. Yang ketiga, tidak memberi makan hewan. Hewan-hewan di kebun binatang mempunyai jadwal makan sendiri. Tiap hewan juga memiliki makanan yang berbeda. Bersikap tertib di kebun binatang membuatmu terhindar dari bahaya, dan hewan-hewan juga terlindungi. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Mengapa hewan dipelihara di kebun binatang? Agar tetap lestari. Nomor 2. Sebutkan hewan yang ada di kebun binatang. Yuk teman-teman, ada yang tahu ada hewan apa aja di kebun binatang? Ya, betul sekali. Ada gajah, jerapah, zebra, singa, ular, dan lain-lain. Nomor 3. Apakah kamu pernah pergi ke kebun binatang? Teman-teman pernah pergi ke kebun binatang tidak? Ya, pasti pernah dong. Jadi jawabnya ya pernah. Nomor 4. Apa saja aturan di kebun binatang? Yang pertama, tidak mengganggu hewan, tidak mendekati hewan berbahaya, dan tidak memberi makan hewan. Nomor 5. Mengapa kita harus bersikap tertib di kebun binatang? Agar terhindar dari bahaya dan hewan-hewan juga terlindungi. Berilah tanda checklist pada sikap menyayangi hewan. Di sini ada 4 gambar ya teman-teman. Teman-teman perhatikan di layar masing-masing ya. Gambar pertama yaitu sedang melakukan kegiatan mengusir ayam dan anak-anaknya dengan menggunakan sapu lidi. Kemudian gambar yang kedua yaitu sedang melakukan kegiatan memburu hewan. Nomor 3 yaitu sedang memberikan
kelinci makan ya dengan wortel. Kemudian yang keempat yaitu sedang memandikan sapi. Nah, sekarang teman-teman beri tanda checklist manakah yang termasuk sikap menyayangi hewan. Yang mana nih teman-teman? Ya, betul sekali nomor 3 dan nomor 4. Sekarang Bu Guru akan membacakan sebuah cerita. Teman-teman menyimak ya. Lala dan Ibu sangat suka tanaman. Setiap hari, Lala bantu Ibu menyiram tanaman. Lala menyiram tanaman di pagi dan sore hari. Lala menyiram tanaman dengan air secukupnya. Lala juga meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Lala merawat tanaman dengan baik. Tanaman di halaman rumah Lala tumbuh subur. Lala selalu ingat pesan ibu, kita harus merawat tanaman karena tanaman berguna untuk manusia. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapakah yang suka tanaman? Ayo teman-teman, siapa nih yang suka tanaman? Ya, betul sekali, Lala dan Ibu. Nomor 2. Kapan Lala menyiram tanaman? Yaitu di pagi dan sore hari. Nomor 3. Di mana Lala meletakkan tanaman? Lala meletakkan tanamannya itu di tempat yang terkena sinar matahari. Nomor 4. Apa pesan ibu kepada Lala? Teman-teman, ada yang tahu pesan ibu kepada Lala itu apa? Ya, betul sekali. Kita harus merawat tanaman karena tanaman itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Beri tanda checklist untuk sikap merawat tumbuhan. Di sini ada 6 gambar. Yuk teman-teman perhatikan ya. Gambar pertama itu kegiatannya sedang menyiram tanaman. Kemudian nomor 2 juga sedang menyiram tanaman. Di sini adalah tanaman anggrek. Nah, nomor 3 ini dia sedang memotong atau dia merusak tanaman. Nomor 4 yaitu menanam pohon kembali di kebun. Nomor 5, kegiatannya dia adalah memetik bunga yang dia temui di jalanan. Kemudian nomor 6 dia juga adalah memotong daun-daun yang sudah layu di tanaman. Yuk beri tanda checklist untuk sikap merawat tumbuhan. Nomor berapa aja teman-teman? Ada yang tahu? Ya betul, nomor 1 kita kasih tanda checklist. Nomor 2 checklist atau bukan? Checklist ya. Oke. Nomor 3. Bukan ya, karena dia merusak tanaman. Kalau nomor 4, checklist atau bukan? Ya, betul, checklist. Mari kita kasih tanda checklist. Kemudian nomor 4, kasih tanda checklist atau bukan? Iya, bukan ya. Kemudian nomor 6, kita kasih tanda checklist. Sekarang teman-teman kerjakan worksheet di buku tematik 1G halaman 46, 56, 75, 85, dan 96. Kemudian pada saat pengerjaannya teman-teman dokumentasikan, kemudian dikirimkan ke Wawalas masing-masing kelas. Pembelajaran hari ini telah berakhir. Mari teman-teman kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik.
Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya, teman-teman.